Bapak Ibu yang kami muliakan, di surah As-Sajdah ayat 26 ini Allah menegaskan bahwa bukankah jadi petunjuk bagi mereka bahwa dahulunya ada manusia yang berjalan di sekitar-sekitar kita, di tempat-tempat kita, di rumah-rumah mereka, maka mereka sudah berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayat. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala yasmaun. Apakah kalian tidak mendengarkan atau memperhatikan? Maka ada hikmah yang harus kita ambil ketika seseorang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, dulu si fulan nyuacok bana karajo iko, nyu elok bana basadakah, maka kita ambil itu. Apalagi orang yang meninggal ini adalah orang yang terdekat dengan kita. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dititipkan kesehatan, kita dititipkan kesempatan sehingga mampu kita hadir di masjid ini melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian juga kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terkhusus juga bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan satu peristiwa yang begitu besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan ketika seseorang atau seorang muslim telah meninggal dunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu kita sebagai muslim harus memahami sikap dan apa yang harus kita lakukan apabila saudara kita, anak kita, tetangga kita meninggal dunia. Maka harus ada yang kita lakukan sebagai seorang muslim juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 4 hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Yang pertama, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah menyampaikan, uzkuru mahasina mautakum. Kalau seseorang itu sudah meninggal, maka yang kita lakukan adalah menyebut-nyebut kebaikannya. Ini sangat susah terkadang bagi seorang muslim, Bapak Ibu, karena masih ada rasa benci, rasa dendam dalam hatinya. Maka ketika seseorang muslim meninggal, baik itu saudaranya, keluarganya ataupun tetangganya, maka tidak keluar kata-kata yang baik, tidak keluar hal-hal yang baik dari mulutnya untuk membicarakan seseorang yang meninggal tersebut. Maka Rasulullah mengingatkan, uzkuru mahasina mautakum. Perbanyaklah menyebut-nyebut kebaikan orang yang sudah meninggal. Termasuk juga ketika ingin melepaskannya nanti. Ketika Bapak Ibu selesai sholat akan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya, maka seorang imam atau seorang yang memimpin daripada pengurusan mayit tersebut akan menanyakan, apakah beliau ini, apakah almarhum ini adalah orang baik? Maka selayaknya kita menjawab dengan baik, khair.
Apakah selama dia di dunia ini melakukan kebaikan khair, maka yang kita pandang adalah kebaikannya. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika dia sudah meninggal, maka dia akan menghadapi hari hisabnya. Maka dia tidak ada lagi urusan di dunia ini. Yang ada urusannya adalah kita. Maka hendaklah kita berucap yang baik-baik saja terhadap almarhum atau almarhumah yang meninggal. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa kita disuruh untuk berbuat, mengucapkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal tersebut? Karena mudah-mudahan dengan kita berucap baik itu diaminkan oleh para malaikat, dicatat oleh malaikat, maka berkuranglah hisabnya. Mudah-mudahan menambah kemudahannya untuk menjalani hari akhirat tersebut. Maka Bapak Ibu harus kita perhatikan, ketika seseorang meninggal, saudara kita meninggal, kita ucapkan yang baik-baik yang pernah dia lakukan. Kita berikan sesuatu pengakuan yang baik tentang apa yang dia lakukan selama di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, apalagi yang kita lakukan atau sikap yang kita ambil? Yang kedua adalah menyadari bahwa kematian itu sudah mulai mendekat kepada kita. Kalau si fulan ini meninggal hari ini, maka kenapa saya tidak takut bahwa saya akan meninggal juga? Kalau si fulan yang umurnya sekian, saya juga umurnya sudah sekian, kenapa saya tidak takut? Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Allah sampaikan apabila telah datang batas waktu seseorang, maka la yastaqdimuna, tidak ada yang bisa mendahului, wala yastakhirun, dan tidak bisa mengakhirkan kedatangan tamu yang tidak bisa ditolak tersebut, yaitu kematian. Maka ini sikap yang harus kita ambil, bukan hanya kita oh si fulan meninggal, innalillah, innalillah, bukan hanya ucapan innalillah saja, tapi perenungan dalam diri kita, berapa umur kita, berapa amal kita, dan bagaimana kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka ini perlu sekalian Bapak Ibu, kita semuanya, baik kami yang menyampaikan yang masih cukup muda, yang mungkin sudah berumur, yang lansia, ambil pelajaran ketika ada kematian di sekitar kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa kematian itu tidak ada nomornya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka itulah yang kedua yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah mengambil hikmah, mengambil kebaikan-kebaikan yang kiranya dilakukan oleh almarhum atau almarhumah sebelumnya. Dijelaskan di dalam surah As-Sajdah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayat afala yasmaun. Dan tidakkah mereka memperhatikan dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat kediaman-kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak memperhatikan? Bapak Ibu yang kami muliakan, di surah As-Sajdah ayat 26 ini Allah menegaskan bahwa bukankah jadi petunjuk bagi mereka bahwa dahulunya ada manusia yang berjalan di sekitar-sekitar kita, di tempat-tempat kita, di rumah-rumah mereka, maka mereka sudah berpulang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayat. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala yasmaun.
apakah kalian tidak mendengarkan atau memperhatikan? Maka ada hikmah yang harus kita ambil ketika seseorang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, dulu si fulan nyo acok bana karajo iko, nyo elok bana basadakah, maka kita ambil itu. Apalagi orang yang meninggal ini adalah orang yang terdekat dengan kita. Semisal orang tua kita, dia sering bersedekah, maka itu menjadi panduan bagi kita. Sering-seringlah bersedekah. Ini dia dimudahkan wafatnya, mungkin disebabkan oleh sedekahnya. Orang tua kita itu sering bersilaturahmi, maka sambunglah silaturahminya. Orang tua kita itu sering memperhatikan tetangganya, tidak membiarkan tetangganya sedih dalam hari-hari besar Islam. Terkadang Bapak Ibu, kita bertetangga ini memang benar-benar tidak peduli dengan tetangga. Padahal Nabi mengatakan muliakan tetangga kita, perhatikan tetangga kita. Terkadang Bapak Ibu, di hari-hari besar Islam, semacam hari raya, awal puasa, dan apapun itu, mari kita perhatikan apakah mereka punya kecukupan untuk merayakan, untuk mengikuti hari-hari besar Islam tersebut. Itu adalah salah satu kemuliaan kita sebagai seorang tetangga. Maka Bapak Ibu, ketika seseorang meninggal, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, siapapun itu, kalau ada hikmah yang kita ambil, ada kebaikan yang bisa kita tiru, maka itu yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, juga ini kami ingatkan kepada diri kami dan kita semua, mari kita ajarkan anak-anak kita sekarang untuk rutin ziarah. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah, anak-anak kini Bapak Ibu ndak tahunya ziarah. Indak tahu kah dibaca di ziarah tu apa painyo ke kubur tu, ndak tahunya ke manga. Sia yang rugi Bapak Ibu, kita. Sudah kita besarkan anak kita, sudah kita berikan pendidikannya, ternyata ketika sudah meninggal kita nantinya, tidak ada satupun yang melihat kita, yang mengingat kita untuk datang ke kuburan kita untuk berziarah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ziarah ini dibolehkan oleh Nabi SAW, dianjurkan untuk mengingat kematian, untuk mengingat orang tuanya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, anak-anak generasi hari ini tidak paham dengan berziarah, tidak tahu apa yang dilakukan, bahkan meniru-niru yang di televisi. Membawa bungosenyo Bapak Ibu nyo taburkan nyo pulang lagi. Bukan seperti itu. Apa yang harus dia baca, apa yang harus dia doakan, harus jelas untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Tentu mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak hari ini tidak pernah juga berziarah ke makam orang tuanya, jangan berharap besar kepada anak kita kalau mereka juga tidak akan berziarah kepada kuburan kita nantinya. Maka kita ajarkan cucu kita, anak kita hari ini Bapak Ibu. Perlu kita sadari hal tersebut. Poin yang ketiga ini adalah berikan atau ambil hikmah daripada seseorang yang sudah mendahului kita. Apa kebaikannya, apa yang harus, yang biasa dia lakukan, kita ambil hikmah tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita mengurusi tajaziyul maitnya, ataupun pengurusan si mayit dan juga doa. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu apa saja yang berkaitan dengan si mayit ketika meninggal tadi, maka harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, harus kita laksanakan dengan secepat-cepatnya. Sebagaimana pembahasan kita pada Selasa malam kemarin yang disampaikan oleh Ustadz kita, menyegerakan pengurusan jenazah. Begitu juga dengan hutang piutangnya. Begitu juga ketika sudah diantarkan, maka kita berdoa
untuk keselamatan, untuk kemudahan sebaik tadi yang sudah mendahului kita. Maka itu yang harus kita lakukan, karena dia tidak bisa berdoa lagi untuk dirinya Bapak Ibu. Orang yang sudah meninggal tentu tidak bisa berdoa lagi untuk dirinya. Kalau masih hidup seperti kita ini masih bisa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya. Kalau sudah meninggal maka dia hanya menunggu didoakan orang-orang yang dia tinggalkan. Terkadang Bapak Ibu kita melihat hebohnya ndak tangguang dah Bapak Ibu. Hebohnya, astagfirullah, astagfirullah. Nyumandang kematian tadi Bapak Ibu, heboh ndak tangguang, orang mencari asadunya. Tapi ndak ada sepotong doa pun yang dia kirimkan untuk orang yang meninggal tadi. Tidak ada sepotong doa pun yang dia berikan kepada orang tuanya ketika dia sudah tahu meninggal, bahkan sampai diantarkan kepada tempat peristirahatannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka inilah yang harus kita pahami dan bisa kita beritahukan kepada anak-anak kita. Kalau bukan mereka, anak kita, keluarga kita, siapa yang kita harapkan untuk memberikan doa, memberikan sepotong harapan di akhirat nanti daripada amal-amal yang akan mereka lakukan, yang mudah-mudahan pahalanya bisa mengalir kepada kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari pengajian yang singkat ini, dan benar-benar kita mempersiapkan kematian dan kita mengambil hikmah daripada orang yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.